Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 2 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bukan NATO tapi Pelaku Firman. Saudara-saudari terkasih, NATO atau No Action Talk Only. Mungkin ini adalah istilah yang tepat untuk ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hanya bicara dan tanpa berbuat. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengecam perilaku orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak serta murid-muridnya, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka,
karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudari terkasih, kehidupan kekristenan dapat kita ibaratkan sebagai sebuah kebun. Kebun itu akan bermanfaat apabila di dalamnya ditanami dengan sayur mayur atau tanaman yang dapat menghasilkan buah sehingga dapat dikonsumsi oleh banyak orang. Oleh karena itu, kebun tersebut harus dirawat dengan baik, dibersihkan, dibajak tanahnya dan ditanami benih yang baik. Sebaliknya, jika kebun itu tidak dibersihkan dan dibiarkan begitu saja, maka semak belukar yang akan memenuhinya. Tanah itu pun menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya. Seorang Kristen yang hanya pandai berkata-kata, tapi tidak melakukan apa yang dikatakannya, bisa diibaratkan seperti kebun yang penuh dengan semak belukar saja, karena kualitas hidup seseorang itu dapat dilihat dari buahnya. Dalam Injil Lukas dikatakan, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Raja Salomo juga pernah berkata bahwa orang yang bebal itu tidak patut mengucapkan kata-kata yang bagus, karena ia akan dianggap dusta oleh orang yang mendengarnya, karena apa yang diucapkan itu tidak cocok dengan perbuatannya. Begitu pula jika ada orang benar yang mengucapkan kata-kata dusta, maka ia tidak berguna bagi sesamanya. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan, suatu perbuatan lebih tajam daripada kata-kata yang banyak. Menjadi pertanyaan kepada kita saat ini, apakah perbuatan kita sudah mencerminkan bahwa kita adalah pengikut Kristus? Kita harus membuktikan itu melalui perbuatan. Saudara-saudari terkasih, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang tulus dan tidak menyimpan kepalsuan. Lakukan apa yang kita ajarkan, kerjakan apa yang kita katakan. Itulah yang dipraktikkan oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tuhan Yesus menjadi orang yang dipercaya karena Dia menjadi pelaku apa yang difirmankan. Firman-Nya menjadi hidup oleh perbuatannya. Dia bukan sosok NATO, no action, talk only, melainkan pelaku firman. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan dan lakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pada bacaan pertama kita hari ini. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, dan usahakanlah keadilan. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudari terkasih, orang yang melakukan firman diibaratkan sebuah kebun yang di dalamnya tumbuh pohon-pohonan yang berbuah dan membawa manfaat bagi banyak orang. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga kami semakin maju dalam menghayati panggilan-Mu sebagai pengikut Kristus, dan dengan pertolongan-Mu kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.